UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita UB dan Dinas Perkebunan Jatim bantu budidaya tanaman wijen. Ratusan petani dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur diberikan pelatihan oleh Dinas Perkebunan Jawa Timur bersama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Secara bertahap, para petani ini dihadirkan ke UB untuk diberi berbagai materi dan praktek. Antok Wahyu, salah satu dosen yang terlibat dalam praktek ini menjelaskan bahwa praktek ini merupakan dukungan agar petani semakin bersemangat dalam budidaya wijen. Pelatihan yang saat ini dilakukan itu salah satu upaya untuk mendukung budidaya wijen, yaitu pemanfaatan agen sayati. Jadi agen sayati itu salah satunya misalnya ada mikoriza yang memang tujuannya itu adalah untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan mikroba-mikroba bermanfaat yang ada di sekitar kita sehingga di situ nanti bisa mendukung kegiatan budidaya. Sehingga kalau misalkan kita bisa memanfaatkan agen sayati itu, ya harapannya usaha budidaya pertanian itu bisa jauh lebih sehat. Dalam praktek tersebut, wijen dapat diolah menjadi minyak wijen dan lainnya, sehingga nilai jual produknya lebih baik dan mampu mensejahterakan petani melalui kelompok tani. Teknologi fiber optik saat ini terus berkembang dan meluas pemanfaatannya. Untuk itu, UB melalui Fakultas Teknik bersama dengan Telkom meresmikan Pusat Pelatihan dan Riset Fiber Optik. Sarana ini menjadi penunjang yang sangat strategis bagi kemajuan pendidikan di kampus biru. Rektor UB, Profesor Widodo, mengaku sangat senang dengan dukungan dari Telkom kepada UB untuk menunjang sarana pendidikan. Ya, saya sangat senang dan mengapresiasi kepada Pak Dekan Fakultas Teknik, Ketua Departemen Teknik Elektro, dan juga kepada Direktur Telkom Akses ya atas supportnya sehingga pusat pelatihan pendidikan dan juga riset di bidang fiber optik ini bisa kita buka di Universitas Brawijaya. Dan harapan kita ini salah satu strategi, salah satu cara, satu langkah dari universitas untuk bisa terus menggandeng industri. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih PT Telkom Akses ya peduli untuk terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Brawijaya, sehingga sebenarnya pusat pelatihan ini ya dikhususkan untuk mahasiswa Universitas Brawijaya dan juga kita buka untuk seluruh masyarakat yang memang memerlukan memperoleh pengetahuan dan juga sertifikasi di bidang fiber optik. Melalui sarana ini nantinya tidak hanya digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Masyarakat umum terutama yang membutuhkan jasa pelatihan dan sertifikasi dalam bidang fiber optik dapat menggunakan layanan yang ada di pusat pelatihan ini. BPD Kota Malang melakukan langkah siaga bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat dari perubahan cuaca. Tingginya curah hujan di Kota Malang sering menyebabkan terjadinya genangan air, longsor, dan lainnya. Hendra Nugraha, salah satu petugas BPBD yang ada di Kecamatan Klojen menjelaskan bahwa BPBD sudah siap untuk bergerak jika terjadi bencana. Malang dengan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang dalam menghadapi
gejolak atau ancaman potensi hidrometeorologi yang di Kota Malang saat ini mempersiapkan dengan seluruh aset yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga kemungkinan terburuk, dan diharapkan warga juga mampu beradaptasi dengan segala macam akibat yang ditimbulkan oleh gejolak hidrometeorologi di Kota Malang. Kesiapan tersebut dilakukan dengan menggelar posko di setiap kecamatan dan langkah edukasi agar masyarakat memiliki kewaspadaan dan langkah mitigasi terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Upaya penanggulangan bencana di Kota Malang tidak hanya dilakukan oleh tim BPBD. Namun dengan mengoptimalkan potensi masyarakat, BPBD Kota Malang juga mendorong keberadaan Kelurahan Tangguh sebagai solusi antisipasi bencana berbasis masyarakat. Menurut Hendra Nugraha, BPBD aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan sekolah agar memiliki kesadaran akan bencana dengan muara terbentuknya Kelurahan Tangguh. BPBD Kota Malang sering sekali melakukan kegiatan sosialisasi, baik itu edukasi maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, dimulai dari tingkat pendidikan atau dalam hal ini sekolah-sekolah. Kami memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk mengedukasi adik-adik kita di usia sekolah. Terus kemudian juga ada pemberdayaan masyarakat melalui yang saat ini gencar dilaksanakan, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan-kelurahan tangguh di seluruh kelurahan yang ada di Kota Malang. Berapa posko yang telah disediakan di Kota Malang ini, Kak, dan sebarannya di mana beberapa posko? Siap. Untuk mengantisipasi potensi hidrometeorologi tahun 2024 ini, kali ini BPBD Kota Malang mendirikan pos lapangan yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kota Malang, yaitu di Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, dan satunya berada di Kecamatan Kedung Gandang yang disinergikan langsung menjadi satu dengan kebetulan Mako BPBD berada di Kecamatan Kedung Gandang. Saat ini, BPBD Kota Malang sudah menggelar 5 posko di masing-masing kecamatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi. Di setiap posko terdapat personil yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk pertolongan jika terjadi bencana. Sekjen FDTI Dr. Muhammad Burhanuddin menjelaskan bahwa FDTI sebagai forum nasional berkomitmen untuk mendorong terjadinya pemerataan pendidikan, terutama dalam bidang fakultas teknik. Luasnya wilayah Indonesia saat ini masih belum diimbangi dengan pemerataan pendidikan. Ini Forum Dekan Teknik Indonesia, memang kita berkembang terus, anggotanya dari dulu 150-an, sekarang udah 224, dan kemungkinan ini berkembang menjadi lebih baik. Misinya adalah sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan pendidikan tinggi teknik Indonesia. Teman-teman sekalian, bahwa dengan adanya forum ini, kita berusaha bagaimana saling sharing, membantu yang kurang, sharing bagi yang lebih. Jadi tidak ada hal yang dominan, namun ini merupakan wadah untuk saling support. Jadi seperti beberapa pendapat bahwa pendidikan di Indonesia itu harusnya merata, harusnya punya standar yang relatif range-nya sama. Nah, FDTI hadir dalam rangka itu, sehingga nanti pendidikan tinggi teknik baik yang ada di Indonesia Timur, Tengah maupun Barat itu mempunyai range yang sama di suatu saat nanti. Target FDTI salah satunya adalah menciptakan terjadinya pemerataan pendidikan sehingga kualitas dan mutu lulusan Fakultas Teknik se-Indonesia memiliki standar dan kualitas yang sama. Mutu lulusan ini diyakini akan memberikan dampak besar bagi pemerataan pembangunan nasional.
Kepala BPS Jawa Timur Dr. Zulkifli memaparkan kondisi inflasi di Jawa Timur pada bulan Februari mengalami kenaikan sebesar 0,49% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan secara bulan berjalan saat ini sudah mencapai 0,39%. Kenaikan inflasi ini masih didominasi oleh kenaikan harga bahan pokok yang banyak dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,49% secara month-to-month. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Januari tahun 2024, maka sudah terjadi peningkatan harga secara umum sebesar 0,49%. Apabila kita lihat sepanjang tahun 2024, jadi kondisi bulan Januari dan bulan Februari tahun 2024, maka secara umum inflasi kita sudah mencapai kondisi 0,39%. Sedangkan kalau kita asumsikan bahwa 10 bulan yang tersisa nantinya itu adalah kondisinya tidak berbeda dengan tahun 2023, maka kondisi Jawa Timur secara year to year akan mengalami inflasi sebesar 2,81%. Kenaikan ini juga diyakini akan berlanjut pada bulan Maret karena sudah masuk bulan Ramadan. Secara umum pada bulan yang terdapat hari besar keagamaan akan terjadi inflasi. Pemerintah saat ini sudah mulai melakukan upaya untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah terpadu. Kenaikan harga beras dan cabai menjadi kenaikan yang paling dominan sepanjang tahun 2023 hingga Februari 2024. Kedua barang ini hampir selalu menghuni 10 besar penyumbang inflasi. Menurut Kepala BPS Jatim, hal ini karena adanya perubahan iklim sejak tahun 2023 serta berbagai hal lainnya yang menjadikan naiknya harga beras dan cabai di pasaran. Maka kita akan melihat bahwa komoditas beras di bulan Februari memiliki andil yang paling tinggi terhadap inflasi Februari 2024. Kita perhatikan bahwa untuk komoditas-komoditas yang memberikan catatan-catatan penting di sini, bahwa cabai merah terlihat juga mengalami kenaikan secara month-to-month. Kemudian juga untuk komoditas-komoditas lain seperti komoditas kelompok bahan makanan lainnya seperti tomat itu juga mengalami kenaikan, dan beberapa komoditas lain seperti kita lihat bahwa komoditas beras naik sebesar 8,05% di bulan Februari 2024 ini, dan komoditas cabai merah naik 21,06%. Jelang memasuki bulan puasa pekan depan diperkirakan harga barang sektor konsumsi seperti beras, cabai, tomat, dan daging akan berpotensi mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kabupaten Sumeneb kembali menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur sebesar 0,70% pada bulan Februari. Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli menjelaskan bahwa inflasi Sumeneb harus menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2023 Sumeneb kerap mengalami inflasi tinggi di Jawa Timur. BPS berharap para pemangku kebijakan di Sumeneb bergerak untuk menurunkan angka inflasi. Ini menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini kondisi perkembangan harga di Jawa Timur masih di dalam area target yang ditetapkan oleh pemerintah 2,5 plus minus 1. Dari 11 kabupaten kota IHK di Jawa Timur, kita melihat bahwa tercatat seluruh kabupaten kota mengalami inflasi pada kondisi Februari 2024 ini. Secara month-to-month, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb, yaitu sebesar 0,70%.
Kemudian yang inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bojonegoro dengan inflasi sebesar 0,39%. Penurunan angka inflasi ini penting agar kenaikan harga di Sumeneb dapat dikendalikan dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau harganya. Upaya ini dapat dilakukan oleh tim TPID di masing-masing kabupaten setempat.